Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Malam ini kita akan membahas tentang ateisme, agnostik atau agnosticism. Alih dikit, namanya disebut agnostik, okay. Dan deism. Apa tadi? Agnostik, ateis lawan deis. Nah, ini pembahasan mengenai hubungan keyakinan manusia dengan Tuhan. Jadi keyakinan manusia tentang adanya Tuhan itu terbagi kepada 4 bagian. Itu tadi 3 ya Pak. Hubungan manusia, betul. Kita akan membahas tentang hubungan manusia dengan tentang keyakinan adanya Tuhan. Itu ada 4 bagian. Pertama namanya teisme. Pertama, ini hukum asal. Hubungan manusia tentang keyakinan adanya Tuhan itu ada 4. Yang hukum asalnya adalah teisme. Teisme itu adalah keyakinan adanya Sang Pencipta, keyakinan adanya Sang Tuhan. Teisme tadi apa? Keyakinan adanya Sang Tuhan. Nah, ini namanya teisme. 1. Nah, ini pokoknya keyakinan adanya Sang Tuhan. Bisa Tuhannya itu 1, atau keyakinan Tuhannya itu 2, atau keyakinan Tuhannya itu ada 3, lebih dari 3, dan sebagainya. Itu masuknya di teisme. Teisme. Ini seluruh agama masuknya di teisme. Nah, ini hukum asal bagi manusia. Jadi ini kita membahas tentang teisme dulu, keyakinan adanya Sang Tuhan. Ini adalah hukum asal bagi peradaban manusia, atau inilah yang cocok lawan naluriah manusia, yang sesuai dengan ruhani atau dorongan yang ada dalam diri manusia, bahwa percaya adanya Sang Tuhan. Teisme ini hukum asal. Kemudian ada namanya ateisme. Ateisme ini itu lawanan dari atau antiteisme, lawanan dari keyakinan adanya Tuhan. Berarti teisme keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini ateisme, lawan kepada teisme. Kalau ini teisme, keyakinan adanya Sang Tuhan, ini hukum asal. Nah, ini melawan hukum asal manusia. Kemudian ketiga, ada agnostik.
Agnostik itu inya kada ada urusan Tuhan itu ada, inya kada ada urusan Tuhan itu kada ada. Apa namanya? Acuh lah. Acuh itu apa bahasa lainnya? Acuh tentang keyakinan adanya sang Tuhan. Bahasa nom itu bagus apa? Kira-kira. Acuh itu kan kayak bahasa buku benar nih. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amatan. Pokoknya Tuhan itu ada atau Tuhan itu kada ada, itu lain urusannya. Lain urusannya. Itu namanya agnostik. Kita biasanya menerjemahkan agnostik kada beragama ya Pak. Ya kada. Padahal yang bujurnya agnostik itu lain urusan. Tuhan itu di manakah? Adakah? Adakah? Dan urusan. Kemudian keempat, deisme. Deisme ini keyakinan bahwa deisme ini keyakinan bahwa Tuhan itu ada tapi tidak perlu kepada agama. Nah ini deisme hanya langsung Tuhan itu ada tapi tidak memerlukan peraturan. Bisa juga qadar atau dan agama. Deism itu keyakinan Tuhan itu ada tapi sidin tuh kada mau atik lagi alam. Jadi kada mengurusi alam. Jadi sudah sidin ciptakan, sidin liatakan. Nah itu deism. Contohnya kayak jam jeruannya. Jam itu si pembuat jam setelah membuat jam itu kan ada lagi mau atik jamnya. Jamnya itu kayak mesin jalan sorangan. Nah itu deism. Tapi nya percaya Tuhan itu ada. Jarnya tidak tidak terbatas dengan adanya agama dan Tuhan tidak tempat campur tentang alam semesta. Maksudnya keputusannya itu sudah final tentang alam semesta. Apalagi agama kada perlu jarnya. Kada perlu dibatasi agama. Nah itu deism. Kita bahas dulu untuk teisme ini karena bila kita sudah membahas ateism, otomatis teism ini karena secara tidak langsung, luzumnya itu langsung. Misalnya ini salah, ini pasti wujud. Bila sudah ateism, hanya kita masuk agnostik dan teism. Kenapa ateism ini perlu kita bahas? Karena ada ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu ayat penting kita pelajari. Karena di sini ada kata i'lam. I'lam itu artinya ketahuilah, ilmuilah. Tentu ilmu itu berkenaan dengan keyakinan dan kebenaran. Berarti di sini suruhannya fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kada disebut zub annahu la ilaha illallah. Rasakanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa ilmuilah. Nah ilmu itu harus bujur, harus bisi bukti. Harus bisi bukti.
baik secara nakli dan akli. Annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ada ucapan yang keren juga bang, jar sidin. Ateisme itu jar satu langkah aja lagi untuk masuk Islam. Kenapa? Karena la ilaha itu ateisme, tidak ada Tuhan, itu ateisme. Buat ateis itu la ilaha. Untuk masuk Islamnya tinggal tambah illallah. Keren ya bang itu. Itu tadi karena suruhan ayat Quran. Selain itu, kenapa ateisme ini perlu kita bahas? Maka jar ini jar kotanya kota religius ya bang. Kota yang sangat percaya kepada adanya Tuhan. Martapura, Kalimantan, Banjar, nah itu kan terkenal dengan religiusnya. Bahwa religius itu percaya pastinya lawan adanya sang Tuhan. Tapi kenapa ini dibongkar tentang ateisme? Karena hari ini akses kita menuju dunia luar itu sangat mudah dan cepat. Yang mana di dunia luar itu banyak pemikiran yang sesat. Jadi kita di kampung duduknya bisa aja pemikirannya itu terkontaminasi oleh pemikiran barat, pemikiran yang sesat. Itu karena di tangan kita ada akses untuk dunia yang lebih luas. Nah, itu jadi penting ateisme. Jangan hanya kita duduk di gua aja pada mengikuti HP, kada perlu dibahas ateisme. Kada perlu dibahas. Tapi dibahas karena akses kita menuju luar itu sangat mudah dan cepat. Apalagi anak-anak yang generasi berikutnya ini baginya. Selain itu juga diperlukan ya tadi, karena yang demikian itu kita perlu mencegah ateisme itu masuk. Ya kalau bahasa buat COVID semalam, vaksin. Jadi ilmu tentang ateisme itu vaksin supaya kada terpapar, kada terkontaminasi pemikiran luar. Belum yakin aja Tuhan tuh ada. Nah, hadang dulu. Penting juga kita vaksin walaupun kita sehat aja. Pada tahun 2012 ada penelitian internasional melakukan riset tentang religiosity terhadap 50.000 orang dari 57 buah negara. Dari riset itu jarnya ateis di Saudi itu 5%. 5% non sejuta berapa tuh 5%? Di Turki 2%. Mana tuh? Di India kan? Kalau jelas bersama. Nah di Arab Saudi ada 5%, di Turki 2%. Itu penelitian. Bujur kadanya kita harus tahu. Tapi persenan 1% gitu. Itu jangan sampai lah ada di kota kita. Mungkin kekawanan kita religiusnya bertahan, tapi ada mustahil bahwa inya menutup di dalam dirinya ada ateisme. Tapi jangan butuh Tuhan lah. Di kalangan semua agama, umat Islam dan Hindu paling banyak terpapar aja tentang ateisme.
Jadi ada dua agama, Hindu lawan Islam. Ini jam paling banyak terpapar ateisme. Ujar. Yakni 3% berbanding dari Yahudi 2%. Nah, berarti banyak Islam lawan Hindu yang ke ateisme. Karena ini vaksinasi, ya, mencegah generasi setelah kita itu terpapar ateisme, perlu kita pahami apa itu ateisme dan bagaimana cara menjawabnya. Di malam ini berkenaan tentang jawaban untuk ateisme. Sebenarnya ateisme itu ada hal positif juga sebenarnya, bukan membenarkan ateismenya. Dalam artian orang yang ateis itu critical thinkingnya tinggi sebenarnya, ya kan? Kritiknya tuh dia melihat orang agama lalu hendak mengkritik itu tinggi. Nah, itu sebenarnya tanda bahwa otaknya berfungsi satu, dan critical thinking itu penting lah karena tanda orang tuh berpikir dan pikirannya sehat. Nah, itu critical thinking. Kita mengkritik sesuatu harus ada bukti konkret. Nah, itu bagus. Tapi untuk critical thinking itu perlu ilmu. Jangan hanya kritik saja tanpa didasari ilmu. Soalnya kalau kita critical thinking tanpa ilmu, tanpa dibekali ilmu, itu karena bisa melewati batas. Contoh misalnya kayak orang karomah. Soalnya kan kami masalah karomah. Nah, critical thinking sudah ada. Bujur juga kah itu terjadi? Nah, itu. Tapi orang yang memiliki ilmu itu bisa jawaban bahwa karomah kan khawarikul adah, yang menyalahi kebiasaan. Nah, bila kita pakai ilmu akli, ilmu logika, itu lebih bagus menjawabnya ketimbang yang ada pakai ilmu akli. Kalau kita tanpa ilmu, itu karena menafikan adanya karomah. Bila kita menafikan karomah, artinya karomah itu kadeda. Itu kalau dihadapkan dengan mukjizat, bisa menafikan mukjizat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita dengan ilmu, ya semalam, bukan karomahnya yang kita nafikan, tapi khobar itu bujur atau salah. Cerita itu kalau diverifikasi atau kada. Artinya sanad untuk berita itu bujur ada sanadnya atau kada. Misalnya wali fulan menurunkan hujan dan sebagainya, atau menurunkan intalu dari langit misalnya. Rantai. Alhamdulillah. Nah, itu jangan kita nafikan karomah itu. Karomahnya jangan dinafikan. Tapi khobar itu bujur atau ada. Nah, itu harus diverifikasi. Nah, lemahnya kita di sini. Kita kadada alat, kadada ilmu, atau kita kada memakai lebih tepatnya ilmu untuk memverifikasi khobar. Padahal ilmunya di Islam ada. Ada di Islam ada. Tapi kita ada memakai. Akhirnya jadi khurafat jadinya. Seluruh pengetahuan tentang karomah yang dikabarkan itu tanpa melalui verifikasi khobar. Artinya bila sidin berkisah pasti bujur. Bila ini berkisah, orang banyak berkisah pasti bujur. Padahal belum
tentu. Si Habib Anu berkisah pasti bujur. Lah, harus dicek si itu berdasarkan ilmu atau perasaan aja. Kalau di kita hadis ada ya Bang, hadis. Hadis itu kan khobar. Sama tuh. Tapi ulama untuk memverifikasi hadis itu ada gizi 3 pan ilmu. Pertama mustalahul hadis, tentang ini hadisnya sahih atau dhaif atau palsu. Nah itu ada karena ilmunya khusus. Kemudian ada jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu ilmu mencek perawi satu persatu. Jadi perawinya ini dalam hidupnya dicek, ini bisa berdusta atau kada. Misalnya dalam jarah wa ta'dil itu ada satu perawi yang pernah dalam hidupnya berdusta di masyarakat sekali, walaupun sekali, itu hadisnya cacat. Itu jarah wa ta'dil. 2. Dan ketiga, asma'ur rawi, nama-nama perawi. Jadi harus ada verifikasi. Ini perawinya memang berguru kepada si fulan atau kada? Atau ini sezaman, tapi pastilah ini bertamu. Kan kita sezaman tuh belum tentu bertamu loh. Jadi sezamannya belum cukup lagi. Nah itu ada verifikasinya ulama dalam mustalahul hadis, jarh wa ta'dil dan nama-nama perawi. Nah lengkap di situ. Jadi hadis itu kawan diverifikasi. Nah, itu hebatnya bila kita critical thinkingnya berkerangka ilmu. Nah, itu penting. Bila kita critical thinking aja tanpa ilmu, itu karena sembarangan, malah masuk cacat logika. Waalaikumsalam. Nah, di sini tentang ateisme ada gabungan maut yang mana bila ini terkumpul sangat mudah seseorang itu terpapar paham ateisme. Bila 5 ini nih ada terkumpul dalam seseorang, itu mudah ini terpapar ateisme. Pertama, akal yang cerdas. Jadi orang yang ateisme itu kita kada nafikan bahwa ia cerdas. Kita lihat aja bukan saintis yang ateis itu banyak. Karena ia cerdas. Oh syukur aja. Ulun ini kada cerdas ya, bagus saja ada terpapar ateisme. Jangan juga. Ulun ini jahil saja, ada cerdas nih otaknya, lambat babinya. Jangan jual itu. Jadi ada plus dan minus lah cerdas itu. Kedua, ada kontak dengan falsafah barat. Ada akses menuju kesesatan barat. Kayak kita hari ini ada HP untuk mengakses ilmu-ilmu sesat dari barat. Ada. Atau misalnya pembaca buku, nah ini rancak membaca buku-buku tentang pemikiran atau falsafah dari barat. Itu sangat mudah untuk masuk ateisme. Tapi hari ini kita jarang buka buku, ya lah. Nah aman jar sudah. Kita kadang membaca buku barat. Siapa membaca buku barat tuh ini? Buku ini aja harus dibaca. Tapi hebatnya buhannya, ateisme itu kada dibentuk, kada dijulung berupa buku lagi ini. Tapi dikunyahakannya itu dalam artian digantinya jadi film, digantinya jadi game, digantinya jadi anime, yang mana isinya itu pesan bahwa Tuhan itu tidak ada. Banyak aja yang karena game, contohnya kayak Ustadz Felix kan dulu
jadi ateis itu karena game sih. Dit. Nggak tahu nama-nama gamenya, nggak tahu. Ya. Ada juga yang lewat film ateisnya, banyak juga. Yang lewat anim, banyak juga. Nah ini cara buhannya untuk orang awam itu nyaman mengunyah. Mun kita baca buku kan awam benar dah ini ya lo, tentang ateisme jarang. Caranya dikunyahkannya dengan film, game, anim dan sebagainya. Jadi kekanakan hari ini kita takutkan itu terjadi pada mereka, walaupun dalam ruang lingkup religius. Walaupun kampung kita ini termasuk yang religius benar, artinya kuat tentang agama. Tapi tidak mustahil karena ini main game, karena ini nonton film, nonton anime, ini terpapar pemikiran dari barat. Ketiga, yang gabungan yang bisa menjadikan seseorang ateis adalah dididik dengan agama yang tidak menghormati akal, atau didikannya menolak adanya akal. Nah, ini mudah juga terpapar ateisme. Pokoknya kebenaran itu lewat perasaan, misalnya perasaanku kadeda tuh bang. Nah itu perasaan. Ini menafikan adanya akal. Akal ini kita kada perlu, kita buang aja jauh-jauh. Akal tuh kada perlu. Jangan pakai akal. Jangan mengkritik ulama. Jangan. Apalagi yang kada boleh pakai akal. Ikam sedikit gini mengkritik ulama, mengkritik guru ikam. Nah misalnya, ikam sudah sesat ya. Nah itu namanya menafikan akal. Menafikan adanya akal. Ikam harus nurut apa ajar guru. Jangan pakai akal. Kalau kita pakai akal kan otomatis kita mengkritik. Kita bertanya, kita mengkritik. Nah, bila kita hidup di lingkungan yang menolak adanya akal, itu sangat mudah terpapar ateisme. Banyak hari ini yang menolak akal ya Pak. Karena kita bahas khusus pembahasannya kita. Ikam ini ngaji kitab, ngaji kulit aja. Ya kah? Ngaji kulit aja. Kami ini langsung meladuni dari Tuhan. Nah itu namanya menafikan akal. Kami ini bisa ilmu kasyaf. Bila ikam ngaji Quran aja, ngaji hadis aja, itu masih level. Nah itu namanya menafikan akal. Karena khusus kita bahas, kan semalam kita sudah pernah bahas musuh dari luar, ya Pak? Tentang apa semalam? Kapitalisme. Kapitalisme itu dari barat juga. Nah itu musuh dari luar. Tapi hari ini kenapa kapitalisme bisa masuk ke kita? Ke Islam khususnya, kapitalisme bisa masuk ke Islam. Apa penyebabnya? Bukan karena mereka hebat, tapi karena umat Islamnya lemah. Berarti umat Islamnya kehilangan vaksin untuk melawan musuh dari luar. Negara atau ada kaum melawan musuh dari luar, itu pasti lemah. Kalau Islam ini sebenarnya jika dihabisi dari luar, itu melawannya luar biasa. Kita baca sejarah para sahabat, para tabi'in, para salafun as-salihun. Apabila Islam diserang dari luar, itu vaksinnya kuat. Artinya ngalih untuk dihabisi. Aceh contohnya. Islamnya kuat, diserang dari luar, itu pasti mental. Karena umat Islam itu berkeyakinan mati syahid itu surga pahalanya, surga balasannya. Tapi untuk musuh dari luar ini bisa mudah masuk mengakses Islam, umat muslim, itu caranya jangan serang dari luar, tapi julungi musuh dari dalam.
Umat Islam isi musuh dari dalam. Musuh dari dalam ini karena kita bahas khusus, tapi kada di sini. Karena insya Allah pernah mendengar ikam itu syariat aja. Pernah mendengar. Bukan ikam ini bukan fikih. Kami ini bukan yang langsung direct langsung ke Tuhan. Ada yang semalam kami hari raya, aku langsung nelpon ke Tuhan. Nah, atau ada juga yang menolak syariat. Syariat tuh kulit aja kan. Kada sembahyang lagi. Tamat sembahyang. Nah, kenapa itu terjadi? Ada sampai akar. Kalau kita ulah karena khusus pembahasannya, kita habisi sampai akarnya sesekali kan. Jadi kadang nyerang orang-orang itu lagi langsung guru-gurunya langsung gimana ambilan kitabnya, siapa yang menyebarkannya, apa strateginya, siapa yang kena dampaknya, siapa aja yang mudah kena dampaknya. Kita bahas karena kita bongkar sesekali gitu. Insyaallah ta'ala. Untuk itu dulu kita ateisme dulu kita habisi dulu. Keempat, ini penyebab seseorang menjadi ateis. Kecewa dengan adab tata krama orang beragama. Ini bisa juga menjadi penghalang seseorang itu masuk Islam. Padahal kan tadi dikit lagi loh, la ilaha, ateisme, hendak masuk Islam, illallahnya dikit lagi. Tinggal tambah illallah. Tapi bisa penghalangnya itu dari umat Islam itu sendiri. Mungkin karena inya terperhatikan umat Islamnya, umat Muslimnya, yang inya perhatikan. Seandainya inya melihat Islamnya, insya Allah masuk Islamnya, illallahnya itu dapat. Tapi karena dihalangi oleh umat Islam, nah ini salah umat Islamnya berarti. Melihat tata keramanya, melihat kebersihannya, melihat finansialnya, lalu inya kadang mau ke Islam. Kelima, ini biasanya paling banyak penyebab orang ateis karena ia melihat adanya kesengsaraan di dunia. Jadinya karena di dunia ini ada kesengsaraan, mana Tuhan? Nah, itu ateis biasanya. Ya kah? Banyak banget. Kalau dunia ini memiliki Tuhan, kalau Tuhan itu ada, mana keadilan itu? Nah, ini ateisme masuk di situ. Bila 5 ini terkumpul, pertama akal cerdas tadi, ada connect dengan falsafah barat, dididik dengan agama yang tidak menghormati akal, artinya umpat-umpatan, kecewa dengan akhlak orang beragama, ada perasaan pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Nah, ini bila terkumpul jadi ateis. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bahas ateisme, ada satu buah ilmu yang pembahasannya sangat mendalam mengenai ateisme. Namanya ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini ya yang kita sambat kitab tauhid tadi. Nah, itu isinya ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang merangkum penghujahan untuk menetapkan akidah agama dengan dalil akal.
Nah, yang namanya ilmu kalam itu ilmu yang merangkum, artinya mengumpulkan hujah-hujah berkenaan tentang agama, akidah agama dengan dalil akal, dalil yang bisa disepakati oleh seluruh orang, dalil akal. Kenapa penting ilmu kalam? Karena ilmu kalam itu memakai bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Karena permainannya itu, strateginya itu adalah akal. Selama orang ini bisa diajak bicara, selama orang ini memiliki akal yang sehat, nah itu mudah untuk kita mengajak kepada Islam. Kenapa kata langsung Al-Quran hadis ya? Untuk mengajak mereka ke Islam. Itu karena ini aja kada percaya Al-Quran hadis. Kayak kita bawainya ke Al-Quran hadis langsung ayat. Harus melalui akal. Tapi bisa aja pakai Al-Quran hadis. Tapi harus dibarengi dengan terjemahan akliyah. Karena di Al-Quran hadis itu sebenarnya banyak ilmu akal. Al-Quran hadis itu tidak bertentangan dengan akal. Jadi bisa aja pakai Al-Quran hadis, tapi isinya dibawahi diskusi akal, akliyah, mantik. Jangan langsung didoktrin aja, doktrin julungi ayat aja. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu ini harus beriman karena tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu namanya doktrinasi. Kita mendoktrin orang supaya masuk Islam. Tapi kalau nyambuhan kalam, walaupun memakai Al-Quran, nah Al-Quran itu bisa dikupas dalamnya dengan ilmu akal. Karena banyak hukum akal yang sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi dengan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Sedangkan musuh kita ateisme rata-rata para ilmuwan, orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang critical thinkingnya kuat. Karena kalau kita pakai bahasa Al-Quran aja, walaupun maknanya tetap dalam Al-Quran juga. Contoh kayak tasalsul. Nah, karena bila kita belajar ilmu kalam, karena kita terdapat namanya tasalsul. Nah, tasalsul itu ada di Al-Quran dan hadis. Cuman kada pakai istilah tasalsul. Atau bahasa Inggrisnya apa tasalsul itu? Sesuatu yang tidak ada ujung. Infinite regress. Sesuatu yang tidak memiliki ujung. Ilmu kalam huwa ilmun yatadammanul hujjaju anil aqaidil imaniyah bil adillatil aqliyah. Ilmu kalam adalah ilmu yang merangkum hujjah dari akidah iman dengan dalil-dalil akal. Hujjah lah. Kita harus lebih biasa jangan takutan dengan kalimat hujjah. Mungkin semalam banyak buhan Wahabi yang pakai kalimat hujjah. Jangan sampai kita benci terhadap suatu kaum lalu meninggalkan kalimat hujjah itu. Hujjah itu isinya adalah dalil akli dan dalil nakli digabung, namanya hujjah. 4 asas ilmu kalam. Nah, 4 fondasi ilmu kalam. Seluruh kitab-kitab kalam itu fondasinya ada 4. Fondasinya ada 4. Baik kitab itu kitab akidah yang biasanya kita pelajari di pesantren-pesantren atau yang sudah level menengah ke atas
Itu asas ilmu kalam ada 4. Nih, asas ilmu kalam. Pertama, 3 sumber ilmu. Kedua, 2 dalil akal. Ketiga, 4 asas dalil akal atau aksioma. Kelima, 3 hukum akal. Nah, bila kita selesai mempelajari 4 ini, insya Allah yang biasanya dibacakan guru sampai sebulan, sampai 2 bulan, itu satu pertemuan tutup. Bila kita belajar ilmu kalam yang 4 nih, mungkin kayak asing loh, ya kan? Kayak asing loh. Padahal antum bertanya sudah kenal loh ini 4 nih. Masuk ke sumber ilmu. 3 sumber ilmu. Kita masuk ke poin pertama. Bagaimana kita dapat mengakses ilmu? Itu ada 3 sumbernya. Pengetahuan atau ilmu. Ilmu itu kan pengetahuan. Nah, ini ilmu lah. Pengetahuan yang sesuai dengan realita. Itu ilmu. Nah, udah. Ngerti kan? Ilmu itu pengetahuan yang sesuai dengan fakta. Misalnya ada pemandangan tol. Nah, itu pengetahuan ya, Pak. Lalu kita itihi ke sana. Nah, itu dasar ada sih, Din. Nah, itu namanya ilmu. Kesesuaian pengetahuan dengan fakta, realitas yang ada. Sumbernya ada 3. Nah, ini sumbernya ada 3. Bisa tulisan di situ. Yang di pinggir. Namanya siapa nah? Di situ nah. 3 sumber ilmu. Ya. Skema. Satu, berita yang benar. Nah, berita yang benar ini itu sumber kepada ilmu. Misalnya ada yang berkisah, tadi ada tabrakan ya. Nah, tabrakan itu sesuai lawan yang terjadi. Nah, itu namanya pengetahuan. Kedua, akal. Ini walaupun tanpa berita. Misalnya 1 tambah 1. Nah, akal kita langsung otomatis 2. Ya kan? Nah, itu namanya akal. Contoh ringannya. Ketiga, indra. Al-his. Indra tuh kayak penglihatan, pendengaran, penciuman, raba. Apalagi? Indra tuh 5 kah? Rasa lah ya. Bagaimana kita mengetahui ya? Bagaimana kita mengetahui sesuatu? Itu lewat panca indera. Misalnya antum sadar bahwa ada di sini. Itu dari mana tahunya? Dari panca indera. Ya loh, antum lagi di sini nih. Panca indera loh. Jadi tahu bahwa antum lagi di sini duduk. Penglihatan, pendengaran, peraba, rasa, itu lagi di sini. Itu indera. Nah, 3 ini sumber untuk mencapai suatu ilmu. Sumber untuk mencapai suatu ilmu. Bila 3 ini ada, nah inilah paling kuat sumber ilmu. Pertama, khobar shadiq. Berita yang benar, khobar yang shadiq. Khobar yang shadiq, khobar yang benar. Ini memiliki peraturan.
Nah ini yang kita bahas tadi di mustalahul hadis. Harus ada peraturannya. Kemudian akal. Kita lalui sedikit. Kemudian akal. Contoh. Antum bisi otak lah. Otak. Yang dalam kepala. Bisilah. Pernahlah mencium, melihat otak yang di kepala antum, di kepala orang yang di itu nyata ya ada melihat. Kada pernah melihat, kada pernah mendengar, kada pernah merasakan. Tapi adalah ada. Dari mana? Akal kita madahi ada. Ada beritanya bahwa antum bisi otak itu ada. Tapi kita mencapai bahwa kita bisi otak itu bisa saja dari akal. Nah, dari 3 sumber ilmu ini bisalah salah. Misalnya penglihatan bisalah salah. Ya, penglihatan bisalah salah. Bisa. Berita bisalah salah. Bisa. Akal bisa juga salah. Lagi mengeradau misalnya. Bisa salah. Tapi apabila ketiganya ada, pastilah salah. Pasti bujur. Bila ketiganya ada, khobar sodiknya ada, secara logikanya ada, kemudian indranya untuk mencapai itu ada, itu pasti bujur. Seandainya berlawanan, misal akal berlawanan lawan indera penglihatan. Misalnya kita melihat pesawat dari jauh. Pesawat dari jauh itu menurut indera kita itu halus. Ya. Tapi akal kita mengatakan bahwa itu sebenarnya ganal. Nah bisalah penglihatan itu salah. Salah itu ya Pak, pesawat itu halus. Nah, dari mana kita bisa memverifikasi bahwa penglihatan itu salah? Dari akal. Dari akal. Nah akal ini paling penting karena ini bisa memverifikasi indera. Misalnya kalau tadi melihat aja, bina putih-putih, hantu saja. Pas dilihati, akal kita langsung mengkonek. Lain. Itu halusinasi aja. Nah misalnya, nah itu akal. Atau berita misalnya si fulan terbang misalnya. Nah itu harus diverifikasi dengan akal. Akal adalah asas pada 2 hal sisanya. Nah jadi akal ini paling penting untuk memverifikasi indera dan memverifikasi berita. Ini di kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah. Akal dan aksiomat. Kita masuk ke dalil akli. 2 dalil akal. Kan tadi akal penting karena bisa memverifikasi indera dan berita. Berita itu bujur, itu diverifikasi oleh akal. Misalnya ada berita 1 tambah 1 itu aja 4. Seluruh orang menyambut misalnya 1 tambah 1 4. Nah, itu bertentangan dengan akal. Berarti berita itu bujur jasa salah. Itu diverifikasi oleh akal. Kedua, masuk kedua lah. Kalau yang khobar itu karena di mustalahul hadis, karena kita bahas insyaallah. Kedua, 2 dalil akal. Nah, 2 dalil akal. Dalil akal itu ada 2. Pertama, doruri. Kedua, nazari. Dalil akal itu ada 2. Pertama, doruri.
kedua nazari. Gimana? Doruri, pertama doruri. Ini biasanya di kitab di awal-awal dibahas. Doruri. Yang kedua nazari. Nazari. Barang aja. Ya. Nah. Ini dalil akal. Doruri adalah ilmu, bahasa kitanya aplikasi bawaan. Ilmu doruri itu aplikasi bawaan. Kita tahu itu tanpa kita belajar dan tanpa kita pikir panjang. Misalnya HP ini mungkinlah lain HP ini. Ini HP, tapi mungkinlah ini lain HP. Sesuatu itu A karena sesuatu itu A. Mustahil sesuatu itu A tapi I-nya B. Ya kan? Itu tanpa pikir panjang dan tanpa pengamatan riset dulu jangan. A itu HP ini sebenarnya lain HP. HP ini sebenarnya lain HP. Itu pasti salah. Pasti salah. Dari mana kita memverifikasi itu? Dari akal, doruri. Atau misalnya sebagian itu lebih kecil dari keseluruhan. Ya kan? Sebagian lebih kecil dari keseluruhan. Ngapa? Iyalah. Ngapa unggutan ngapa? Iyalah dulu. Iyalah. Sebagian itu lebih kecil dari keseluruhan. Bila ini masih berpikir nah, stop aja kajiannya ini. Sorry. Karena itu doruri. Yang namanya sebagian pasti lebih kecil. Misalnya ada kotak mana ya? Jadi nazari kan. Sebagian dari kotak itu pasti lebih halus dari kotak itu. Ini kan kotak nih, seorang mencari sedikit lah. Nah sebagian jalannya pasti lebih kecil dari keseluruhan. Oke, jadi nazari juga. Bisa juga disebut al-badihi atau al-aqlul fitri. Tidak perlu pembuktian. Karena perlu pembuktian. Atau misalnya pertanyaan kita susun, nah penghabisannya pasti ini. Karena inya badihi. Ini aplikasi yang sebenarnya Tuhan julung ke kita sudah. Setiap manusia yang berakal sehat itu pasti ada ilmu doruri. Contohnya apa lagi yuk? Yang doruri apa lagi? Dua itu genap. Doruri itu ada berpikir panjang. Kawalah dua tapi ulah akadnya ganjil. Nah kawan doruri. Atau ulah akan segitiga yang seginya 4, segitiga tapi seginya 4 itu kata kawa, itu masuk doruri. Akal kita langsung menolak bahwa segitiga itu tak kawa jadi segi 4. Bila kita minta ulah akan segitiga tukang. Nah itu namanya ilmu doruri. Kedua ilmu nazari. Nazari adalah ilmu yang terhasil daripada kumpulan dua ilmu. Nah ini mantik maksudnya. Nazari itu adalah gabungan dari dua ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pertama kita sudah ketahui, ilmu kedua sudah kita ketahui, digabungkan melahirkan satu ilmu baru. Itu nazari. Dua ilmu dikumpulkan menghasilkan ilmu baru. Misalnya manusia itu makhluk hidup. Itu pengetahuannya lah. Manusia makhluk hidup. Lalu manusia itu ilmu pertama. Kemudian ilmu kedua, manusia itu berpikir. Ilmu kedua. Lalu digabungkan manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Jadi ilmu baru. Terlahir dari dua ilmu. Misalnya satu tambah satu. Nah satu itu sudah tahu kita bahwa satu.
lalu dicantumkan jadi dua. Nah, matematika itu penggabungan dua pengetahuan dijadikan satu, jadi ilmu baru. Apa lagi contohnya ya? Misalnya hukum kias yang biasanya kias kullu khomrin muskirun kullu muskirin khomrut, setiap yang memabukkan itu khomar. Nah, itu satu pengetahuan. Lalu whisky misalnya itu memabukkan. Berarti natijahnya apa? Kesimpulannya apa? Whisky itu khamar. Apabila khamar itu haram, berarti whisky haram. Nah, kesimpulan bahwa whisky itu haram, itu namanya ilmu baru yang terlahir dari dua pengetahuan tadi. Pertama, whisky itu memabukkan. Kedua, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kesimpulannya ilmu baru, whisky itu hukumnya haram. Nah, itu nazari. Penggabungan dua ilmu dijadikan satu ilmu baru. Nah, seluruh pengetahuan yang berkait tentang pemikiran itu pasti penggabungan dari minimal dua ilmu. Jadi ilmu apa aja, baik fikih, baik nahwu, itu penggabungan dari ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Jadi yang paling pintar adalah orang yang bisa menggabung-gabungkan. Nah, itu orang paling pintar. Misalnya ilmu nahwu digabungkannya lawan sorok misalnya, atau ilmu psikologi digabungkannya dengan biologi, lalu terlahir kesimpulan baru. Nah, itu makin banyak yang kita gabungkan dua pengetahuan, makin pintar kita untuk menggapai pengetahuan baru. Jadi dalil akal ini ada doruri, ada nazari. Sama lawan ayat Quran. Nah, ayat Quran itu terbagi dua juga. Ada yang nyaman dipaham, ada yang ngalih dipaham. Ada ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas. Artinya kita kada perlu pikir panjang di situ, muhkamat. Ada juga ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas. Nah, di sini kita perlu pemikiran panjang. Contoh ayat yang jelas. Ayat yang jelas bahwa sholat itu 5 waktu. Itu ayat jelas. Kada boleh kita bersalahan di situ. Kada boleh kita berlainan. Oh, ini 5 waktu aja. Kada perlu kita mikirkan ajin 6. Kada boleh. Karena itu muhkamat, jelas sudah. Yang kedua, mutasyabihat. Mutasyabihat ini contohnya Tuhan di atas arash. Nah, itu perlu pemikiran panjang. Yang satu menyebutkan Tuhan di atas, yang satu menyebutkan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ini digabung karena terhasil pengetahuan baru. Kenapa penting? Ayat Quran itu kenapa jarang kada sebertaan jadi muhkamat jelas. Jangannya Pak Quran tuh jelasnya bertaan. Itu karena manusia akalnya ini ada dua juga, doruri lawan nazari. Misalnya kita dijulungi Al-Quran itu jelas sebertaan, akal kita kada terlatih untuk berpikir, kada masuk ke nazari. Manja kena akalnya jadi doruri bertaan. Malah kada berkembang. Tadi kan yang namanya nazari itu menggabungkan dua pengetahuan jadi ilmu baru. Bila terhasil ilmu baru, namanya itu pengetahuannya berkembang. Misalnya kita sekedar doruri aja yang kita sudah ketahui, itu kan ada perkembangan di situ. Nah, itu kenapa jadi Al-Quran itu ada dua juga, muhkamat lawan mutasyabihat, agar manusia berpikir dan berkembang pemikirannya supaya kada manja otaknya. Nah, itu akal ada dua, ayat Quran ada dua. Yang muhkamat digapai dengan doruri, yang mutasyabihat digapai dengan nazari. Selesai. Kemudian nomor 3, 4 asas ilmu akli.
4 asas ilmu akli. Nah ini yang nazari tadi, yang doruri itu ada 4 asas ilmu akli. Di situ aja, situ aja. Tempat lagi lah. Bilang itu kita sambung ya. Pertama, butlanut tanakut, kemustahilan berlawanan. Mustahil berlawanan. Mustahil atau bahasa Arabnya butlanut tanakut, mustahil berlawanan. Pakai bahasa Arab kah? Pakai bahasa Arab atau tidak? Dikit, bahasa kita dikit. Mustahil berlawanan. Masih kuat kan nih? Tenggelam sudah. Itu lagi lah. Kedua, mustahil ketentuan tanpa mustahil. Ketentuan tanpa ada yang menentukan. Bahasa Inggrisnya mustahil tanpa sebab, sebenarnya itu. Atau bahasa ringkasnya mustahil tanpa sebab. Ketiga, mustahil saling bergantung. Mustahil saling bergantung. Keempat, mustahil tanpa ujung. Oke, ya, betul. Ya, untuk ya. Pertama, 4 asas ilmu akli atau aksioma itu kita masukkan ke doruri. Nah, 4 ini mustahil berlawanan lawan hukum akal. Karena ini asas ilmu akal. Nah, bila ada 4 ini, seseorang itu bisa kita katakan berakal. Bila ada yang 4 ini hilang dalam dirinya, kegilaan toh. Kami ulang ya. Bila 4 ini ada, itu ciri orang itu berakal. Bila 4 ini kada, hilang akal berarti. Pertama, mustahil berlawanan atau butlanut tanakut. Impossibility of contradiction. Itu bahasa Inggrisnya. Impossibility of contradiction. Sesuatu tadi kayak HP. Ini HP, tapi lain HP. Kalau antum menerima ini HP, tapi lain HP. Allah itu Tuhan, tapi Allah itu Muhammad. Kawalah antum pikirakan. Nah, Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Kawalah. Kira-kira masuk akal lah gitu. Karena masuk akal. Ini HP tapi lain HP. HP tapi lain. Nah itu butlanut tanakut. Sesuatu itu putih tapi nya kada putih. Nih putih tapi kada putih. Alah. Mustahil kalau akal kita menolak. Bila ada orang kau nyambat ini putih, oh tapi nya kada putih, nah itu kegilaan toh. Kegilaan. Kedua, butlanut tarjih bila murajjih. Oh, butlanut tarjih bila murajjih.
Kemustahilan sesuatu itu terjadi tanpa ada penyebab. The impossibility of an effect without cause. Jadi misalnya ada dua timbangan sama beratnya, sebelah kanan lawan kiri sama beratnya. Lalu terberatkan salah satunya tanpa ada penyebab. Kira-kira kalau otak kita mengatakan bahwa itu terjadi tanpa ada sebab, mustahil, emang pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Nah, itu namanya butlanut tarjih bila murajjih. Sesuatu itu pasti memiliki sebab, yang mana sebab itulah terjadinya sesuatu akibat tadi. Itu akal kita, akal yang sehat pasti menerima itu. Ketiga, butlanut daur. Mustahil A menciptakan B menciptakan C, tapi C lah yang menciptakan A. Kira-kira bujur atau mustahil? Misalnya si A itu melahirkan si B bisa anak si C, tapi si C inilah yang melahirkan si A tadi. Kalau kita menerima, nah itu pasti mustahil. Itu namanya doruri. Keempat, butlanut tasalsul. Mustahil rantaian itu tanpa ujung. Misal ada 5 balok, which is apa namanya ya, yang kitab gini, ada 5 kitab bersusun. Nah, yang pertama ini bersandar ke yang kedua, yang kedua bersandar ke yang ketiga, yang ketiga bersandar yang keempat. Nah, yang keempat bersandar yang kelima, tapi yang kelima bersandar terus karena ujungnya ada 5 aja bapak, karena ujungnya kadeda sandaran utamanya. Kira-kira sandaran itu adalah, misalnya ini bersandar ke gini juga. Ini gitu lah sedikit. Ini nih kan udah bisi ujung bertahan bersandar terus. Kira-kira terjadilah merengnya ini, bersandarnya ini terjadilah. Otomatis banyak karena ujungnya kan ada yang jadi patokan. Ini kan ada ujungnya nih. Nah itu ada ujungnya katanya. Nah ini bersandar ke sini, ini bersandar ke sini. Yang mana ini kada bersandar lagi ke yang lain karena ini menjadi sandaran oleh yang lain. Atau misal anak bersalaman lawan Hapi, tapi Hapi kada mau salaman lawan anak kecuali sudah salaman lawan Rasid. Tapi Rasid tidak mau salaman lawan Hapi kecuali sudah bersalaman lawan Kamil. Kamil kada mau bersalaman lawan Rasid kecuali sudah bersalaman lawan Jidan. Taruh saja kada ujungnya. Kira-kira salaman itu terjadilah? Kada. Taulah. Misalnya antum kada hakun keluar rumah nih kecuali Rasid keluar rumah. Tapi Rasid tidak mau keluar rumah kecuali Hapi yang keluar rumah. Soalnya Hapi kada mau juga kecuali harus kada ujungnya. Kira-kira jadilah keluar rumah? Kada ada yang keluar rumahnya karena kada ada yang memulai. Kada ada patokan utama. Itu namanya butlanut tasalsul. Mustahil sesuatu itu ada tanpa penyebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Harus ada penyebab yang kada disebabkan oleh yang lain. Nah, itu namanya butlanut tasalsul. Aksiom ini fitrah. Yang 4 itu fitrah manusia lah. Fitrah manusia. Makanya di sini disebutkan bahwa deism, keyakinan bahwa Tuhan itu ada, itu adalah fitrah manusia. Bahwa mustahil kita itu ada tanpa ada pencipta. Maulah pencipta ini diciptakan pulang, pencipta ini diciptakan pulang.
Bila itu terjadi, bila tasalsul itu terjadi, maka alam semesta pasti kadeda. Kayak tadi salamannya terjadilah. Karena Hapi kada mau salaman kecuali sudah salaman non rasid, seterusnya. Kira-kira salamannya terjadilah. Kada, karena kada yang memulai. Berarti alam semesta mustahil terjadi bila Tuhan itu kada bisi ujung. Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan ini. Nah itu mustahil. Kalau sampai sini sudah paham, Tuhan itu pasti ada. Karena secara doruri memang ada. Secara aksioma memang ada. Atau misalnya daur. Tadi kan lanut daur. Mustahil berputar. Misalnya yang salaman tadi. Anak kada hakun salaman kecuali sudah salaman lawan arsad. Arsad kada hendak salaman lawan anak kecuali sudah salaman lawan energi. Energi kada hendak salaman lawan arsad kecuali sudah salaman lawan iluk. Iluk pulang kada hendak salaman lawan energi kecuali sudah salaman lawan anak. Kira-kira terjadilah salaman tuh. Berputar tuh. Otomatis kan terjadi salamannya. Nah ini mustahil alam semesta diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada ujung, dan mustahil alam semesta diciptakan oleh sesuatu yang Inya ciptakan. Misalnya Tuhan menciptakan Sayyidah Maryam. Maryam pula melahirkan Isa, tapi Isa ini yang menciptakan Tuhan. Mustahil. Nah dari 4 asas aksioma ini, dalil akal atau doruri, gimana? Kesimpulannya Tuhan itu ada, gitu situ. Atau kita pakai butlanut tarjih, mustahil 2 timbangan itu terberatkan salah satunya tanpa ada penyebab. Misalnya di hadapan antum ada 2 timbangan sama beratnya. Alam semesta ada atau kadada sama beratnya. Alam semesta ada itu 50% beratnya. Alam semesta kadada itu 50% beratnya. Sekalinya berat yang alam semesta ada. Mustahil tanpa penyebab. Mustahil kadada penyebabnya. Masa sesuatu itu terjadi tanpa ada penyebabnya? Kan ini sama-sama secara logika alam semesta itu ada lawan kadadanya. Itu mungkin aja ya. Mungkin. Mustahil alam ini ada. Kada. Wajiblah alam ini ada. Ada juga. Itu berarti secara timbangan setara. Sekalinya ada. Ini ada sudah. Berarti Tuhan pasti ada. Misalnya ada yang bertakut. Misalnya Bang, tuh alam semesta ada. Apakah Tuhan itu tetap ada? Itu pertanyaannya bodoh. Kenapa? Karena alam semesta sudah ada. Kita tanya akan alam semesta sudah faktanya ada. Pertanyaan yang kada sesuai fakta itu kada kau mengalahkan yang fakta. Faktanya alam semesta ada, berarti Tuhan itu ada. Nah ini ada hadis tentang tasalsul. Oke lagi. Iya udah. Satu itu bang. Mana? Yang berlawanan itu bang. Oh, misalnya berlawanan. Ini HP tapi lain HP. Sesuatu itu spidol tapi lain spidol. Mustahil. Mustahil berlawanan. Sesuatu A karena ini A. Ada yang bingung kan lagi? Oke. Sesuatu itu mustahil putih dan hitam dalam satu tempat yang sama. Misal, ini putih, tapi dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama ini hitam. Mustahil. Kecuali ini bertatai, sini putih, sini hitam. Ya, mustahil sesuatu itu benda itu putih, tapi ia hitam. Itu berlawanan namanya. Mun antum membayangkannya itu setengah-setengah, itu mungkin
Tapi ini yang hitamnya itu putih, berlawanan namanya. Ya. Nah ini 4 asas dalil akal. Bila kadar ini gila atau ini sudah membuang akal. Rata-rata kenapa jadi ateisme terjadi karena ia membuang asas dalil akal. Karena kita sambung, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan. Berarti minggu depan masih